Pidato bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merespon hasil penetapan KPU atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 lebih pada pidato orang kalah. Pidato di padang pasir tanpa berpenghuni. Anies lagi-lagi menyoal kecurangan sebagai biang keladi kemenangan Prabowo Gibran. Hasil ketetapan KPU, kata Anies, tidak bisa dilepaskan dari prosesnya yang dianggap adanya kecurangan. Sedangkan Muhaimin menambahkan dugaan Anies itu dengan mengatakan akan terus memperjuangkan suara yang telah memilih mereka untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka, menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim. Anies dan Muhaimin mungkin lupa selisih suara antara mereka dengan pasangan Prabowo Gibran sangat besar, sekitar 56 juta suara. Tengok saja, Prabowo Gibran meraih 96 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin 40 juta suara. Selisih 56 juta suara ini bahkan lebih besar dari suara yang didapatkan Anies Muhaimin. Pertanyaannya, bagaimana jumlah sebesar itu didapatkan melalui kecurangan? Karena jika suara sebesar itu hasil dari kecurangan, mungkin bukan hanya Anies Muhaimin yang akan melawan, tapi semua mereka yang suaranya dicurangi. Ini adalah logika sederhana yang sulit dibantah. Anies Muhaimin tampaknya lebih suka mengabaikan logika sederhana dan sangat kasat mata ini, lebih memilih mengajukan narasi kecurangan ketimbang menerima fakta bahwa rakyat tidak memilih mereka. Perlu juga diingatkan, terutama kepada Muhaimin Iskandar, bahwa temuan ilmiah banyak lembaga survei membuktikan bahwa hampir 50% pemilih yang mencoblos PKB, tapi justru memilih pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, bukan memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Lebih mengenaskan lagi, nyaris hampir bersamaan setelah pidato Anies Muhaimin dirilis, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
sebagai Capres-Cawapres terpilih 2024-2029. Partai Nasdem adalah pengusung utama pasangan Anies Muhaimin bersama PKS dan PKB. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tidak heran jika timbul spekulasi Anies Muhaimin sudah ditinggal di tengah jalan oleh Partai Nasdem. Dan jika benar begitu, pilihan Anies dan Muhaimin hanyalah tinggal merawat dan menyenangkan ego pendukungnya untuk terus maju menggugat ke MK. Meski untuk itu, Anies dan Muhaimin harus melakukan pidato kekalahan. Prabowo Gibran, Men of Our Time.